Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadan, mahasiswa Universitas Garut, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Prodi Pendidikan Jasmani angkatan 24 dengan NPM 240681241133. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah mata kuliah etika Islam, yaitu etika bermusyawarah dalam Islam. Lanjut, ada pendahuluan. Definisi musyawarah secara bahasa berarti saling memberi isyarat atau mengemukakan pendapat. Nah, secara istilah, musyawarah adalah upaya untuk mencapai kesepakatan bersama melalui pertukaran pendapat dan pemikiran secara adil dan terbuka. Kedudukan dalam Islam, musyawarah adalah prinsip fundamental dalam kehidupan individu, keluarga, dan bernegara. Sunnah Rasul dicontohkan dan diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam banyak urusan. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW itu kalau mau melakukan apa-apa, baik itu individu, baik urusan keluarga ataupun urusan bernegara, Rasulullah SAW itu selalu bermusyawarah terlebih dahulu dengan sesamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar kita selalu melakukan musyawarah baik saat di keluarga, di sekolah, maupun di tempat kerja. Kegiatan musyawarah berperan penting dalam upaya menyelesaikan masalah, terutama permasalahan yang menyangkut banyak orang. Contoh kecil musyawarah di keluarga itu, kita kalau mau apa-apa itu kita kalau mau apa-apa selalu ngomong dulu ke orang tua, mau itu ke ibu kita atau ke bapak kita, dengan contoh nih, kita besok ada kuliah di kampus jam 9, tapi kita tidak ada kendaraan. Nah, malamnya itu kan kita selalu bakal nanya kita kepada orang tua itu, kita itu kepada ibu ataupun bapak, bagaimana sih kita ke bagaimana besok ke kampus kita, apakah mau dianterin atau mau sendiri naik angkutan umum atau apa gitu kan. Itu sudah termasuk bermusyawarah dalam keluarga. Lanjut, sini ada dasar hukum dan pentingnya musyawarah yang ditulis dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya salah satu ciri orang beriman adalah menunaikan hak Allah dan bermusyawarah dalam urusan mereka. Jadi apa-apa kalau kita punya urusan, baik itu di keluarga, di sekolah, atau yang urusan kenegaraan, alangkah baiknya kita harus bermusyawarah terlebih dahulu agar mendapat capaian yang lebih baik ke depannya gitu. Lanjut, ada pilar dan tujuan musyawarah. Pilar musyawarah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1 ada pelaku, 2 peserta, 3 masalah, 4 keputusan. Nah, 1 pelaku adalah pihak yang meminta atau mengadakan syuro, atau biasa kalau kita sebut itu pemimpin, ketua, dan lain-lain. Contoh, kalau kita di sekolah semisalnya, itu kan ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sekretaris, bendahara. Kalau apa-apa kita akan mengadakan acara sekolah atau rapat sekolah. Nah, itu termasuk pelaku di dalam musyawarah. Yang kedua ada peserta, orang-orang yang berhak memberikan pendapat, biasanya memiliki keahlian. Nah, peserta. Yang ketiga masalah, urusan yang dibahas atau harus urusan yang diperbolehkan ijtihad atau tidak jelas nasnya. Yang tentunya kalau kita musyawarah itu salah satunya harus ada permasalahannya gitu. Kalau tidak ada permasalahannya, ya mau mau musyawarah apa gitu kan. Yang keempat keputusan.
adalah hasil akhir yang dicapai. Nah, tujuan musyawarah yaitu untuk mencapai kebenaran, menghindari kesalahan, ada memperkuat ukhuwah, yang ada legitimasi keputusan. Tujuan musyawarah juga untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama atas suatu masalah ya, yang dimana keputusan yang diambil disetujui oleh semua peserta dan setiap orang bertanggung jawab terhadap hasil keputusan tersebut. Nah, jadi keputusan musyawarah itu untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama atas suatu masalah, di mana keputusan yang diambil disetujui oleh semua peserta dan setiap orang bertanggung jawab terhadap hasil keputusan tersebut. Jadi lamun istilah nama ngarah eueuh nu nyanyahoanan gitulah matak dimusyawarahkeun oge. Matak dimusyawarahkeun oge supaya aya keputusan bersama, jadi henteu ngambil satu dua belah pihak gitu kan. Musyawarah juga bertujuan untuk melatih setiap orang menyampaikan pendapatnya secara baik dan menyatukan berbagai ide yang berbeda untuk menemukan solusi terbaik yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Jadi musyawarah itu sangat penting karena apa? Karena kalau kita dituntut menjadi pemimpin gitu kan. Pemimpin itu kan tidak mengurusi satu masalah aja tuh. Banyak masalah-masalah yang harus dipimpin oleh pemimpin. Dan kita juga tidak bisa menyampaikan ide-ide banyak karena kan permasalahan juga banyak tentunya kalau seorang pemimpin. Nah, tujuan dari musyawarah itu agar mendapat ide-ide dari seseorang yang mengikuti musyawarah tersebut. Nah, ide-ide itu nanti dirangkum, nanti diwadahi oleh pemimpin musyawarah tersebut. Nah, supaya apa? Supaya punya solusi yang baik agar kedepannya tidak terjadi kesalahan-kesalahan ataupun tidak terjadi suatu suatu apa namanya? Suatu kesalahan dalam berorganisasi ataupun saat kita mau menyelenggarakan acara gitu. Jadi ada tuh keputusan-keputusan bersama tidak hanya satu pihak gitu. Lanjut, ada etika musyawarah. Etika musyawarah terbagi menjadi 3 bagian. Satu, etika peserta bermusyawarah. Yang kedua, etika saat berbicara dan mendengar. Yang ketiga, etika setelah bermusyawarah. Nah, etika peserta musyawarah yang ke satu ada ikhlas dan niat baik, dua keberanian dan keterbukaan, yang ketiga ilmu dan keahlian, empat objektif dan adil, lima menjaga rahasia. Satu, ikhlas dan niat baik, berbicara dan berpendapat semata-mata mencari keridhaan Allah dan kemaslahatan umat atau organisasi. Jadi etika sebagai peserta bermusyawarah itu kita harus didasari dengan niat ikhlas dan niat baik. Karena apa? Suatu pendapat seseorang yang baik itu agar bisa dikerjakan atau bisa diterima oleh orang-orang banyak karena kan bermusyawarah tujuan bermusyawarah juga untuk kemaslahatan orang-orang banyak kan gitu. Yang kedua ada keberanian dan keterbukaan adalah berani mengemukakan pendapat yang benar tanpa rasa takut atau sungkan. Jadi keberanian dan keterbukaan ini menjelaskan kita bagaimana bukan jadi bukan keberanian kita untuk mengoreksi suatu pendapat orang lain gitu kan, bukan untuk menjatuhkan suatu pendapat orang lain yang mengemukakan pendapat dalam bermusyawarah, melainkan keberanian dan keterbukaan itu
kita bisa menyampaikan pendapat yang berbeda gitu, atau tidak populer gitu. Kita bisa mengkritik dan kebijakan atau ide yang ada secara konstruktif. Jadi punya keberanian keterbukaan itu keberanian untuk mencari solusi yang lebih baik gitu. Yang ketiga, ilmu dan keahlian adalah pendapat harus didasarkan pada ilmu, fakta, atau pengalaman yang relevan. Yang keempat, objektif dan adil, mengedepankan logika dan kebenaran, bukan emosi atau kepentingan pribadi atau golongannya. Yang kelima, menjaga rahasia, tidak membocorkan hal-hal yang tidak boleh diketahui umum. Lanjut, ada etika saat berbicara dan mendengar. Berbicara baik adalah menggunakan bahasa yang santun, jelas, dan menghindari kata-kata kotor atau kasar. Jadi, ya gitu, dalam musyawarah itu kita harus bisa menerima pendapat orang lain. Kalau ada pendapat buruk, ya kita benarkan. Kalau pendapat kita kurang jelas, ya kita jelaskan gitu kan. Berlapang dada gitu. Kedua, mendengarkan penuh perhatian, memberi kesempatan bicara, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi sakumaha rek tunduh, sakumaha urang izin ke peserta yang sedang ada musyawarah gitu kan. Alangkah baiknya kita memberikan mereka kesempatan untuk berbicara, untuk mengemukakan pendapat gitu. Ulah ku pedah ayeuna izin, jadi ku urang potong we da maneh mah teu penting gitu kan. Ulah sampaikan terjadi hal-hal yang seperti itu. Yang ketiga, ada tawadu atau rendah hati, yaitu tidak sombong dengan pendapat sendiri dan siap menerima kebenaran dari siapapun. Jadi ulah saabong maneh pinter gitu kan. Ulah jangan merasa diri kita itu yang lebih baik daripada orang lain gitu. Kita harus bisa menerima kebenaran dari siapapun, dari manapun, dan kapanpun itu. Jadi jangan seolah-olah kita IPK bagus, kita tidak menerima pendapat orang lain gitu kan. Jangan seolah-olah kita menjadi orang yang diunggulkan oleh dosen ataupun guru kita. Jadi kita tidak mau mendengarkan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Itu tidak boleh. Yang keempat, menghindari perdebatan kusir. Fokus pada masalah, bukan menyerang pribadi. Tadi teh ya, kalau di dalam forum musyawarah itu terdapat ya orang-orang yang istilahnya kita tidak kenal, ataupun kita kurang sreg dengan orangnya, ataupun eh, orang itu tidak suka pada kita, ya kita rendah hati aja. Jangan menyerang satu sama lain, jangan menyerang pribadi, jangan saling menjatuhkan kan. Lanjut, ada etika setelah musyawarah. Setelah musyawarah itu ada etikanya, teman-teman. Berkomitmen dan ketaatan adalah setelah keputusan diambil atau meskipun bukan pendapatnya, wajib menerima dan melaksanakannya dengan sepenuh hati kecuali bertentangan dengan syariat. Dua, tawakal setelah berikhtiar melalui musyawarah, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut, ada penutup kesimpulan. Kesimpulan, etika musyawarah adalah pedoman syar'i untuk mencapai keputusan terbaik, harmonis, dan berkah. Nah, tujuan kita mengadakan musyawarah dalam organisasi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, itu kita tujuannya untuk mencapai keputusan terbaik, agar agar baik, agar harmonis, dan tentunya supaya berkah. Baik, sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan pemaparan materi etika Islam dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari saya. Selamat berjumpa kembali.